Rayu, rayu, rayu. Sedulur-sedulurku, pada kesempatan kali ini monggo sareng-sareng kita membahas mengenai Moho Praloyo. Maha Pralaya ini adalah hari kiamat beserta tanda-tandanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, sudi kiranya untuk para sedulur Kaulo Channel untuk bisa membantu menekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng. Monggo sarang-sarang kita bangun channel ini agar lebih berkembang dan bersemangat dalam membagikan konten-konten yang bermanfaat. Matur sembah nuwun. Sedulur-sedulurku, hari kiamat niku merupakan hari yang datangnya bagi sebagian umat manusia merupakan hari yang sangat ditakuti. Akan tetapi bagi sebagian umat di muka bumi lainnya hari yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, terlepas dari dua paradigma tersebut, bagi umat Hindu sendiri mengenal adanya hari kiamat. Lebih jauh bahwa setelah masa itu akan diganti lagi dengan kehidupan yang baru dimulai dari proses awal penciptaannya. Nah, dalam kitab Brahmanda Purana, dengan salah satu ajarannya yang ditekankan adalah mengenai adanya hari kiamat atau pralaya. Nah, praloyo niku diartikan sebagai suatu keadaan di mana seluruh makhluk manusia, tumbuh-tumbuhan niku dikatakan musnah sehingga tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Nah, kejadian ini akan terjadi pada akhir zaman Kali Yuga. Nah, lalu sedulur-sedulurku, terdapat 4 macam praloyo. Itu yang pertama ada Nitya Praloyo. Niku merupakan suatu kejadian setiap hari dari semua makhluk hidup mengalami saat kehidupan hingga masa kematian. Lalu yang kedua ada Brahma Praloyo. Itu praloyo yang dialami oleh Brahma. Diartikan sebagai Brahma tidur atau istirahat, dan pada saat itulah semua kehidupan tidak ada lagi atau musnah. Lalu yang ketiga Praktra Praloyo. Praktra Pralaya diartikan sebagai masa awal penciptaan di mana saat ini merupakan di mana alam yang tidak nyata atau alam awyaka, alam awyaka. Nah, lalu yang keempat Atyantika Praloyo, Atyantika Pralaya. Ini masa di mana dari alam yang tidak nyata niku menjadi nyata. Nah, sedulur-sedulurku, di sini akan kita coba bahas bersama-sama mengenai Brahma Pralaya. Nah, pada saat itu dikatakan merupakan hari kiamat. Tapi jika kita telah lebih lanjut dengan adanya pralaya yang ketiga dan keempat, ternyata hari kiamat yang dimaksudkan bukanlah merupakan akhir dari kehidupan itu sesungguhnya, karena kehidupan berikutnya akan terjadi lagi. Akan tetapi kehidupan yang baru tersebut adalah bukan dari lanjutan kehidupan yang lalu. Nah, hal ini karena Tuhan akan melakukan kerja kembali dan menciptakan lagi suatu kehidupan dengan melalui suatu proses yang dari awal lagi, yaitu dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada, yang selanjutnya akan terciptalah sesuatu yang lainnya seperti awalnya. Dan masa kemusnahan ini memakan waktu yang sangat lama. Itu satu paradok yang sama dengan 17 angka 0 dan kembali lagi ke zaman Kertayuga. Demikian kalau kita artikan dalam kitab Brahmanda Purana mengenai Mahapralaya. Nah, praloyo niku dikatakan akan terjadi pada zaman Kali Yuga. Nah, zaman Kali Yuga niku merupakan zaman terakhir dari keempat zaman yang ada, yang antara lain niku zaman Kertayuga, zaman Treta Yuga, dan zaman Dwapara Yuga. Dan terakhir adalah zaman Kali Yuga. Nah, dikatakan bahwa umur manusia pada setiap zaman rata-rata tidaklah sama. Rata-rata panjang umur manusia akan semakin berkurang dari satu zaman ke zaman lainnya. Nah, pada 3 zaman yang pertama, rata-rata umur manusia niku masih di atas 100 tahun. Selanjutnya hingga ke zaman Kali Yuga, saat ini dikatakan bahwa rata-rata umur manusia itu tidak lebih dari 100 tahun. Nah, terjadinya Brahma Pralaya niku pada akhir masa satu kalpa atau sehari Brahma, yaitu sama dengan 1000 yuga, dunia akan musnah. Nah, selama 1000 tahun dunia akan timbul masa kekeringan sehingga dapat memusnahkan semua ciptaan. Kejadian ini dimulai dengan terjadinya pengisapan yang terus-menerus yang dilakukan oleh 7 macam sinar matahari yang akan mengosongkan air-air yang ada di muka bumi, yaitu di alam patala dan samudra. Nah, dengan telah habisnya air itu akibat diserap oleh ketujuh sinar matahari tersebut,
maka akan timbul 7 gumpalan air yang terpisah dan seterusnya akan menjadi 7 bola pijar yang sekaligus akan membakar habis segala yang ada di muka bumi dan planet lainnya sampai surga pun musnah. Nah, sedangkan penghuni yang ada akan dipindahkan ke Mahaloka dan di situ kelak akan dipindahkan ke Janaloka. Nah, dikatakan selanjutnya adalah dunia akan kembali lagi dari zaman Kertayuga melalui Betara Wisnu sebagai kekuatan dan fungsi Brahman sebagai pemelihara suatu kehidupan, hingga kemudian ke Betara Brahma sebagai fungsinya sebagai pencipta. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Brahma Pralaya niki sudah semakin dekat? Nah, kalau kita cermati keterangan barusan mengenai bagaimana proses terjadinya Brahma Pralaya, kemudian kita mencoba untuk menghubung-hubungkan dengan keadaan dunia yang terjadi akhir-akhir ini dengan segala problemnya. Yang pertama niku seperti hutan itu semakin gundul, terus moral manusia semakin merosot, kejahatan semakin meningkat, dunia semakin panas sih, atau kekeringan di mana-mana, lalu terjadinya perang di mana-mana, terus manusia niku saling membunuh dengan sadis, terus bencana alam, bencana niku terjadi di mana-mana. Nah, tampaknya dunia atau bumi yang kita huni ini sudah sangat payah sih menopang segala macam bentuk kehidupan dan perbuatan manusia yang berada di atasnya, yang diandikan bumi sebagai seorang manusia yang sudah tua, renta, dan sedang kesakitan berjalan tertatih-tatih memikul beban yang sangat berat. Nah, bahwa zaman Kali Yuga sudah semakin tua dan semakin dekat dengan akhirnya. Masa kerja Brahma tampaknya sudah semakin dekat untuk menuju masa istirahatnya. Dan jika Brahma beristirahat, maka bersamaan dengan itu pula terjadilah suatu suatu kehancuran di muka bumi. Nah, bumi dengan segala isinya beserta planet-planet lainnya niku akan hancur lebur dan yang akhirnya menjadi musnah. Nah, keadaan inilah yang dikenal dengan istilah kiamat. Apakah tanda-tanda yang telah disebutkan tersebut merupakan tanda-tanda akan datangnya sebuah peristiwa luar biasa, kiamat, dan merupakan akhirnya dari zaman Kali Yuga? Oleh karena Brahman itu telah payah, capek dan perlu beristirahat. Lalu apa yang kita harus lakukan jika demikian? Nah, semua yang ada di dunia, baik itu merupakan benda mati maupun benda hidup, akan menuju kemusnahannya pula. Bahwa yang ada di dunia ini adalah bersifat tidak kekal atau sementara. Semua akan termakan oleh waktu. Waktu jugalah yang akan menentukan akan datangnya peristiwa yang maha dahsyat tersebut. Nah, sedulur-sedulurku, berputar atau berjalannya waktu niku tidaklah dapat ditunda atau dibatalkan. Dia akan berjalan terus sesuai dengan hukum yang ada. Demikian pula dengan zaman Kertayuga yang telah berlalu, kemudian diganti zaman Treta Yuga. Demikian pula zaman Treta Yuga berganti dengan zaman Dwapara Yuga. Selanjutnya berganti lagi ke zaman sekarang, yaitu zaman Kali Yuga. Nah, seperti zaman-zaman lainnya, zaman Kali Yuga pun akan segera berakhir dan kiamat pun akan datang yang kemudian akan kembali ke zaman Treta Yuga, suatu zaman ketenangan, kedamaian, kemakmuran. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa menunggu kapan hari kiamat itu akan datang. Akan tetapi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu menunjukkan saatnya sudah semakin dekat. Oleh karena itu manusia atau mereka yang selama ini lebih banyak membaktikan dirinya terhadap duniawi, dunia materi, dan telah lupa akan ajaran dharma, mulailah kembali ke jalan dharma, ke jalan kebaikan yang merupakan jalan menuju Tuhan. Nah, ajaran dalam kitab suci Weda mengajarkan tentang mengenai tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu moksa. Moksartam jagadita yacaiti dharma adalah suatu kehidupan yang kekal, di mana Atman yang berada pada setiap makhluk hidup atau insan mencapai tujuannya bersatu dengan Brahman sebagai pusat atau sumber dari Atman itu sendiri. Atman itu merupakan bagian dari Brahman. Atman hanyalah bagian dari Brahman yang dititipkan pada manusia, pada jasad kasarnya, agar dapat hidup. Nah, tanpa Atman, badan kasar tidak dapat berfungsi tentunya. Atman dan Brahman niku satu nggih. Brahman Atman Aikyam. Nah, sedulur-sedulurku, Bhagavad Gita bab 6 sloka 30 niku menyatakan, dia yang jiwanya terkonsentrasikan oleh yoga melihat Atman ada pada semua insan dan semua insan ada pada Atman, di mana-mana ia melihat sama. Sedangkan pada bab 5 sloka 26 berbunyi, dia yang menguasai diri pribadinya, mengontrol pikirannya, bebas dari nafsu dan murka, mengetahui Atman ada di sekitar dirinya, mencapai nirwana bersatu dengan Brahman.
Nah, untuk itulah hindarilah apa yang disebut dengan punarbawa atau samsara atau reinkarnasi, kehidupan yang berulang-ulang kembali ke dunia, yang memiliki makna sebagai kelahiran yang berulang kali. Niku akibat dari perbuatan asubha karma, perbuatan yang buruk yang lebih banyak daripada perbuatan yang baik, subha karma. Nah, keterikatan manusia akan materi akan mengakibatkan atman niku akan selalu terikat pada materi, sehingga selalu ingin lahir kembali untuk menemui materi yang belum didapatkan akibat dari rantai kehidupannya yang telah terputus. Manusia niku diberi akal dan budi untuk dapat mengatur tingkah lakunya agar tidak terikat oleh benda duniawi. Manusia diberi akal dan budi untuk dapat membedakan dan memilah mana perbuatan atau tindakan yang baik dan yang mana merupakan perbuatan yang tidak baik. Bhagavad Gita bab 8 sloka 14 niku menyatakan, dia yang terus-menerus mengenang aku tidak memikirkan apa dan apalagi selalu menguasai dirinya sebagai yogi, oh Partha, dengan mudah sampai kepadaku. Sedangkan dalam bab 8 sloka 15 menyatakan, setelah sampai kepadaku, mereka yang berjiwa besar ini tidak lagi menjelma ke tempat penuh duka di dunia tak kekal ini, dan mereka tiba pada kesempurnaan tertinggi. Nah, sedulur-sedulurku, berdasarkan sloka-sloka tersebut, maka wajiblah manusia niku akan selalu ingat atau eling kepada Brahman. Eling bahwa manusia niku hanyalah sebagai suatu ciptaan Brahman yang akan pergi dan musnah jika Brahman berkehendak. Dengan demikian, sebelum kejadian itu menimpa kita semua, umat manusia lebih banyaklah berbuat baik. Nah, dalam slokantara disebutkan bahwa agar engkau tidak keliru dalam melakukan kegiatan apapun, sebutlah Om, agar semua yang engkau kerjakan akan mendapatkan keselamatan dan pekerjaan tersebut akan direstui dan dilindungi Brahman. Nah, demikianlah pembahasan singkat mengenai Maha Pralaya, Moho Praloyo, hari kiamat dan tanda-tandanya menurut agama Hindu. Nah, matur sembah nuwun telah menyimak para sedulur Kawula Channel. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen-komen yang bersifat membangun kebersamaan dan juga toleransi. Sampai berjumpa pada pembahasan yang lain. Saya akhiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.